wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah di SDN Putra II, Bapak Sekolah di SDN, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan-karyawati yang ada di SDN Putra II, yang mana pada kesempatan kali ini hadir pada kegiatan yaitu kunjungan lapangan dalam hal pengembangan materi atau penilaian motivasi. Dan terkhusus rekan saya mahasiswa, ya, ini dari Mas Hedi Irawan, ini dari Prodi PGSD, karena saya mengampu mata kuliah atau mengajar di Prodi PGSD, saya ajak untuk bisa mendokumentasikan kegiatan, ya, aktivitas dalam kunjungan lapangan. Dan tentunya kami di Demak ini cukup panjang, Pak Supardi, dalam artian kemarin atau hari ini di Ketuaan 2, Mangunjiwa, kemarin lagi di Sarirejo kegiatan pengabdian, kemarin lagi di Gebang, kemudian nanti akan berlanjut lagi, ya, ke sekolah yang lain. Nah, ini Demak menjadi acuan bagi saya untuk mengabdi atau dilakukan pemberdayaan dan juga aktivitas di sekolah. Tentunya untuk pertama kami ucapkan yaitu puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan karunia nikmat kepada kita semuanya, hingga pada kesempatan di siang hari ini kita masih bisa melaksanakan agenda sekolah pemuda angkatan 2 di tahun ketiga, alhamdulillah dengan keadaan baik, keadaan sehat, tanpa halangan suatu apapun. Dan tidak lupa salawat serta salam akan kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaat dan pertolongan beliau nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga Bapak Kepala Sekolah, Bapak Supardi yang kami hormati, pada kali ini kami melakukan kunjungan lapangan tentunya sesuai dengan prosedur yang ada di dalam regulasi sekolah penggerak di angkatan 2, yaitu di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti, yang mana ditangani langsung oleh BPJP Provinsi Jawa Tengah, yang mana kami untuk kunjungan lapangan diharapkan dilakukan selama 2 kali, khususnya pada tahun ketiga ini di masing-masing sekolah dampingan. Kenapa kok semacam itu? Tentunya ada faktor-faktor yang menjadi latar belakang. Tentunya bagaimanapun itu, baik itu kurikulum yang sudah ada, diharapkan memang bisa terimplementasi dengan baik, dengan semangat gotong royong kerjasama, tentunya bisa menjadi cikal bakal untuk meningkatkan kemampuan generasi penerus dengan visi misi Indonesia di 2045, yaitu generasi emas. Intinya seperti itu. Pada kesempatan kali ini tentunya ketika kunjungan lapangan yang pertama, seharusnya kami memang mendapatkan didampingi atau bersama-sama dengan koordinator fasilitator yang namanya Bu Manigowati, tapi beliaunya berhalangan hadir, ya, tentunya ada kesibukan, ada aktivitas lain, sehingga saya secara pribadi yang melakukan kunjungan lapangan pada hari ini. Tapi tentunya kunjungan lapangan ini diharapkan juga bisa memberikan dampak dan juga memberikan refleksi maupun evaluasi pada kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Adapun untuk pendampingan sendiri nanti yang mendapatkan dampingan oleh Bu Manik itu di bulan Oktober, di tanggal 3 Oktober, yaitu di tempatnya Pak Sunarno di SDN Sarirejo 1, yaitu di area Guntur sana, ya, cukup jauh. Karena Bu Manik ketika kami jadwalkan tanggal 18, 19 dan minggu depan kami juga akan menganggarkan jadwalnya, yaitu di Wonosalam, yaitu SDN Wonosalam dan SDN Kaliangan. Nah, itu menjadi aktivitas yang kita laksanakan pada kunjungan lapangan ini. Dan esensi dari kunjungan lapangan ini seperti apa? Esensi ini adalah terkait bagaimana kita untuk melihat
kembali rapor pendidikan yang sudah diupdate atau rapor pendidikan yang sudah diterima oleh masing-masing sekolah. Ketika kemarin saya mendapatkan kiriman dari Bu Rizka sendiri, yaitu selama 3 tahun terakhir, ini rapor pendidikan kalau kita banding dengan sebelah, ya mungkin saya sampaikan di Mangunjiwa sendiri, tentunya sekolah ini cukup menarik dan cukup tinggi dalam artian banyak yang hijau, ya, tapi hijau ini juga ada salah satu yang memang mengalami penurunan nilai, dari seperti itu. Nah, tetapi memang itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena kita manusia ini juga dalam hal melakukan apapun, ya ini juga tidak bisa langsung naik terus baik dan lebih baik. Harapannya seperti itu. Tapi terkadang kita melaksanakannya kan, kadang hari ini bisa baik, kemarin kurang baik, bisa diperbaiki, kadang kembali lagi, kadang kayak gitu. Naik turun itu hal yang biasa. Nah ini kalau saya melihat khususnya di tahun 2004 atau 2024, saya mencermati terkait dengan aktivitas kayak bullying dan perundungan ini, Bapak, yang tadi saya lihat rekomendasinya untuk nilainya, ya, kalau di ini penurunannya cukup tinggi, ya. Tetapi tidak itu yang akan kami paparkan, Bapak. Ya, ini nanti mungkin dalam aktivitas yang lain Pak Supati mungkin kalau mendapat materi-materi di dalam dinas terkait dengan bagaimana mencegah bullying, perundungan dan sebagainya, mungkin di dalam kombel bisa dibahas itu supaya para guru memang benar-benar menurunkan aktivitas atau perilaku siswa yang tentunya agak kurang baik. Adapun yang lain ada penurunan, tapi kalau kita melihat tidak terlalu signifikan, ya. Yang kita lihat ini Bapak, rapor naik 31, naik 20 dan sebagainya. Tapi di sini kalau kita melihat di sini bagiannya ini turun 26,87 ini. Ini yang menjadi catatan bagi saya tadi, ya. Program dan kebijakan satuan pendidikan tentang perundungan. Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan atau pendidik dan peserta didik terkait dengan program dan kebijakan satuan pendidikan untuk mencegah dan menangani perundungan di satuan pendidikan. Dulunya memang sangat tinggi, Bapak. 98,69. Ini datanya memang data yang diambil mungkin pada tahun sebelumnya, ya. Tapi mengalami penurunan yang cukup tinggi di sini, ya, 26,87. Faktornya apa? Monggo bisa dianalisis, ya, analisis kebutuhan atau analisis masalah. Ya. Ini yang tentunya kita berharap bisa menjadi prioritas, ya. Kalau yang lain turunnya, ya hal yang wajar bagi saya, ya. 6,0, ini hal-hal yang tentunya kalau kita sebagai manusia ini keimanan ketakwaan mau naik turun itu hal yang biasa. Ya ini kan ini. Tapi kalau kita melihat di sini, apakah yang benar-benar di tahun kemarin pelaksanaan perundungannya sudah tidak ada sehingga nilainya 98,67, ya. Nah, ini yang perlu dicermati. Sehingga kalau kita bisa nanti kalau memang ada anggaran ya sedikit mungkin MMT atau kayak spanduk no bullying, no perundungan, dikasih sudah ada gitu. Ya monggo nanti bisa diperlihatkan, maksudnya di dinding-dinding, maksudnya diperlihatkan di area ruangan-ruangan di luar kelas yang bisa terlihat, ya, bisa diakses. Mungkin itu tidak terlalu apakah bisa efektif atau tidak,
ini juga saya tidak bisa memberikan kesimpulan ya, tapi intinya kita juga sudah berusaha. Di sisi lain kita menyampaikan mungkin ketika hari Senin atau ketika upacara atau ketika ada aktivitas bersama, kita diharapkan jangan saling mengejek, meledek ya, meledek antar siswa dan sebagainya. Nah ini monggo nanti bisa disampaikan. Bapak Ibu pastinya sudah paham dan sudah mahir dalam hal semacam ini. Tapi intinya kami mengingatkan terkait dengan lapor pendidikan di sini. Itu ya Pak Padi. Monggo mungkin kalau ada tanggapan kami persilakan Pak Padi atau Bu Rizka terkait dengan ini atau semacamnya. Terima kasih. Jadi ini nanti sebagai reaksi kami. Jadi mungkin awal-awal kami sudah begitu banyak nasihat, banyak pemberian peraturan-peraturan yang harus dipahami oleh siswa. Tapi untuk tahun kedua kami akan kedua sehingga ada saja hal-hal yang biasanya sandakan itu mengarah ke bumi. Jadi sandakannya yang sederhana, kadang-kadang anak itu kemudian memberi makna, memberi semangat sehingga berubah dari kejadian ini. Mungkin kadang-kadang kami melihat hal-hal seperti itulah, maka nanti akan kami bahas benar-benar ke dalam kongres. Jadi supaya teman-teman juga selalu waspada, selalu memperingatkan anak jangan sampai bersandar ke arah hal-hal yang nanti berakibat ke bunyi. Sandaan yang awalnya biasanya untuk hibur-hibur segar, tapi kadang-kadang mengarah ke sana. Itu yang kadang-kadang membuat kami terlena. Itu yang nanti kami bahas dalam kegiatan komunitas belajar kami, sehingga selalu kami waspada untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Padi terkait dengan tanggapannya. Mungkin itu yang menjadi konsen pada rapor pendidikan. Tapi ini nanti kita akan menyampaikan atau mengingatkan kembali terkait dengan asesmen dan proses pembelajaran atau pembelajaran. Ini untuk materi baru saja saya kirimkan ke Bapak Kepala Sekolah lewat WA, nanti bisa dibahas atau bisa dibahas melalui konsul. Intinya kami mengingatkan untuk selalu meningkatkan kualitas proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran di sekolah penggerak ya. Intinya pada kurikulum ini jelas ya Bapak Ibu ya. Monggo nanti materinya ada. Monggo mungkin kalau gadgetnya bisa dipakai. Ini nanti ada terkait dengan mari bermain benar atau salah ya. Benar atau salah ini terkait dengan konsep-konsep yang selama ini Bapak Ibu pahami terkait dengan kurikulum merdeka ya. Sehingga kalau memang kurang tepat nanti kita sampaikan seyogyanya konsep yang benar itu seperti ini loh. Kalau yang kurang benar ya, ada pun yang memang jawabannya sudah bagus ya, monggo nanti bisa kita lihat benarnya berapa, salahnya berapa gitu. Kita mulai dari sini Bapak Ibu. Nomor 1 ya, mungkin bisa ditulis di HP-nya ya. Ini ada 10 pernyataan, tinggal ditulis benar atau salah. Nanti setelah itu nanti kita koreksi bersama-sama. Yang pertama adalah kita khususnya pada kualitas pembelajaran yang kita jadikan poin, meskipun disampaikan kalau saya melihat kualitas pembelajarannya tidak ada masalah. Kalau di lapor pendidikannya ya baik-baik saja nih. Tapi untuk membahas ini supaya bisa lebih optimal lagi terkait dengan implementasi KUMER, kita bahas di sini. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Menurut Bapak Ibu ini
merupakan benar atau salah, bisa ditulis. Oke, tulis dulu. Tinggal tulis, nggak ada konsekuensi, tidak ada panis, tidak ada Bapak Ibu. Kita memahami konsep dulu, ya. Kemudian yang kedua, hasil asesmen awal atau penilaian awal digunakan supaya guru dapat merancang strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Menurut Bapak Ibu benar atau salah? Hasil asesmen awal digunakan supaya guru dapat merancang strategi pembelajaran sesuai kebutuhan belajar didik. Pernyataan yang ketiga, asesmen formatif yang dilakukan tentunya setelah Bapak Ibu mengajar dalam penyampaian materi, ya, dan berupa asesmen pada awal pembelajaran dan asesmen sepanjang proses pembelajaran, benar atau salah. Ini tentunya ada formatif, ada sumatif. Kalau sumatif kan di akhir, biasanya pada tengah semester atau di ujian akhir misalnya seperti itu. Ini sudah ya. Kemudian yang keempat, asesmen formatif pada saat pembelajaran dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan refleksi, ya, terhadap keseluruhan proses belajar yang dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembelajaran dan melakukan refleksi apabila diperlukan. Ini asesmen formatif pada saat pembelajaran dapat dijadikan sebagai dasar atau sebagai fondasi dalam melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses belajar yang dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembelajaran dan melakukan revisi apabila diperlukan. Yang selanjutnya, nomor 5, peserta didik dapat melanjutkan capaian pembelajaran, melanjutkan CP. CP ini kan ada elemennya, elemen dan subelemen yang sama meski sudah berbeda fase. Ya, misalnya di fase A-nya masih ada yang belum tuntas, ya, masih bisa dipelajari di CP. Di fase B misalnya bisa mempelajari materi-materi di fase A misalnya gitu. Monggo ini bisa ditulis benar atau salah, ya. Kemudian selanjutnya 6, di kurikulum Merdeka peserta didik wajib naik kelas, ya. Wajib naik kelas. Kemudian selanjutnya ke-7, asesmen di awal pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Monggo, ini asesmen di awal pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kesiapan untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ke-8 adalah tujuan dari pembelajaran terdiferensiasi adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ini yang 8, monggo. Nanti untuk yang ke-9, dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi, pengelompokan peserta didik berdasarkan capaian atau hasil asesmen tidak mengarah pada terbentuknya persepsi tentang pengkategorian peserta didik ke dalam kelompok yang pintar atau tidak. Monggo bisa dipahami menurut Bapak Ibu benar atau salah. Yang terakhir, dalam pembelajaran terdiferensiasi, pengelompokan peserta didik difokuskan berdasarkan gaya belajar peserta didik.